Assalamualaikum buat teman-teman semua. Hari ini saya kedatangan Jupiter Set ya. Motor ini mogok ya. Eh, Tidak ada pengapiannya teman-teman. Di sini pengapiannya hilang ya. Eh, kita akan coba cek ya di jalur-jalur kabelnya. Pertama kita coba cek dari wheelnya teman-teman. Dan di sini businya sudah saya lepas ya, biar enteng ya teman-teman. Dan di sini kita coba engkol ya. Nggak ada ya teman-teman, nggak ada pengapiannya di sini ya. Nah di sini kontak sudah di jumper ya, karena nggak pakai kontak sama pemilik motornya. Kemudian kita cek dari kabel oranye ini teman-teman, kabel link wheel ya. Ini apakah dia eh, keluar apinya teman-teman? Kita tempelkan ke sini ya. Nah, kita tempelkan ke sini. Kita engkol ya teman-teman ya. Kalau membersihkan bunga api ya berarti kerusakannya di bagian kuil ya. Nah karena di kabel oranye ini tidak ada, kita lanjut ke bagian CDI teman-teman. Kita buka CDI-nya ya. Apakah jalur kabel oranye ini putus atau apakah CDI-nya? Kita akan cek ya teman-teman. Ini jalurnya ke sini ya, kabel oranye. Apakah putus di tengah? Nah, kita copot ya teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita copot, kita akan ngecek kabelnya teman-teman. Sebelum kita cek, kita coba arus 12 volt dari kiprok teman-teman. Nah di sini kan udah di jumper ya dari kiprok ya, berarti kabel merah ini output dari kiprok kabel merah. Apakah di sini ada listriknya teman-teman? Kita menggunakan ngeceknya pakai seperti ini ya, bisa pakai obeng DC seperti ini, dan bisa juga pakai lampu namanya langka rating teman-teman. Dan karena saya ada tes pen DC seperti ini, kita langsung capitin ke sini ya. Lalu kita ininya ke ground ya, ke rangka. Nah, terus di sini kita engkol teman-teman. Di sini ada listriknya ya, ada arusnya. Berarti kiprok aman ya teman-teman. Nah, kalau menggunakan lampu rating sama seperti ini teman-teman. Kita tinggal engkol aja ya. Nah, di sini nyala ya. Otomatis listrik dari spool dan kiprok aman teman-teman. Tinggal ke jalur yang menuju ke CDI ya.
dari kiprok, terus keluar kabel merah, terus kabel coklat di sini teman-teman. Nah ini kabel coklat ya. Apakah di sini ada setrumnya teman-teman? Kita cek ya pakai lampu ya. Di sini saya pakai jarum pentol ya teman-teman, jarum pentol. Ini kabel coklat ya ini. Kita tusuk aja teman-teman ini di bagian kabel coklat dan hitam ya, karena hitam itu ground ya. Bisa ke rangka juga bisa teman-teman. Nah, kita pakai lampu rating ya. Nah, kita cepit seperti ini teman-teman. Kemudian kita engkol. Ntar ini agak kurang itu ya, kurang kencang. Nah di sini nyala ya lampunya teman-teman. Berarti jalurnya udah masuk ke CDI ya. Nah di sini ada arusnya ini ya. Ini kayak apakah CDI-nya yang mati ya teman? Belum tentu ya. Kita coba cek di bagian kabel oren teman-teman. Apakah putus di jalan apa gimana ya? Bila teman-teman tidak punya avometer, bisa menggunakan kita jumper pakai kabel ya teman-teman. Kita sambungkan ya dari kabel coklat ke oranye ya. Yang di sini kabel oranye sama coklat ya. Apakah kabel oranye putus apa tidak teman-teman, kita pastikan dulu ya kalau mau ganti CDI ya. Ini udah saya jumper ya. Nah kemudian di sini kita cek teman-teman, kita cek pakai lampu rating ya. Kita colok sini, lalu ke bagian ground ya, kita engkol teman-teman. Nah kita engkol. Bentar, kita coba cari yang pas ya. Nah, di sini nyala ya, teman-teman. Perhatikan ya, di sini lampunya nyala ya. Nah, di itu. Ini ya. Nah, ini nyala. Berarti jalur kabel semua aman ya teman-teman, tidak putus. Yang pertanyaan apakah ini CDI-nya yang rusak apa gimana teman-teman, sedangkan arus 12 volt udah masuk ke CDI ya, dan kabel yang menuju kuil itu tidak putus. Belum tentu belum tentu CDI-nya teman-teman. Kita cari ada satu lagi ya pengecekannya. Kita cek di bagian pulser teman-teman. Jangan dulu ganti CDI ya teman-teman, kita harus cek jalur-jalurnya teman-teman yang terkait pengapian ya. Nah di sini ada kabel merah sama putih teman-teman. Ini jalur pulser ya. Nah ini kita colok aja seperti ini teman-teman. Nah ini ngeceknya tidak bisa pakai lampu rating teman-teman, harus pakai lampu LED seperti ini ya. Ya harus pakai lampu LED teman-teman.
Ini kita engkol apakah ada arusnya teman-teman. Ini kecil banget ya nyalanya ya, makanya harus pakai lampu LED teman-teman. Dan di sini nggak ada ya teman-teman nih. Nah, kita lihat dulu. Nah, di sini nggak ada keluar lampunya teman-teman. Kita pastikan dulu ya di sini ya. Kita liatin. Ini kalau di engkol biasanya nyala teman-teman nih. Oh ya, berarti kabel pulsernya itu bisa jadi ada yang putus dan kemungkinan pulsernya teman-teman. Kita cek di sebelah sini ya. Kita cabut soket-soketnya ya teman-teman. Kita cabut aja semuanya teman-teman nih soket-soketnya ya biar gampang. Kita cabut semua. Nah, ini kita ambil ini jalur pulser ya teman-teman ini ya. Oke, ini kabel netral ya teman-teman nih. Kabel gigi ya. Dan ini kabel spool ya yang menuju ke kiprok dan ke lampu ya teman-teman. Tadi di sini ada arusnya ya. Nah, di kabel ini teman-teman ini yang menuju ke pulser ini teman-teman nih. Kita langsung ngambil yang dari spoolnya ya ini ya. Nah, ini di sini kita colok aja teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kita colok. Kalau di sini tidak menyala, kemungkinan di bagian pulsernya teman-teman. Nah, di sini tidak menyala ya teman-teman nih lampunya ya. Berarti kemungkinan pulsernya yang ada di spool teman-teman. Kita harus buka blok magnet ya. Kita coba cek sekali lagi teman-teman di sini ya. Nah, di sini tidak menyala teman-teman nih. Tidak nyala sama sekali ya ini ya. Teman-teman, sekarang kita coba buka ya di bagian bak magnetnya ya. Oke teman-teman, bak magnet sudah saya buka ya. Dan di sini udah terlihat ya spool sama pulsernya teman-teman. Ini sudah saya buka ya teman-teman biar durasinya tidak kepanjangan ya. Kita cek lagi teman-teman, memastikan bahwa pulsernya itu rusak teman-teman. Cara ngeceknya gampang teman-teman. Oke, sekarang kita cek langsung ya di bagian pulsernya teman-teman. Caranya persis ya, seperti yang tadi ya. Kita cuman langsung ke sumbernya teman-teman. Nah, di sini ya. Kita intinya min plus seperti ini ya. Kita tempelkan. Nah, seperti ini ya teman. Kita tempelin
bau teman-teman nih. Nah, ketuk-ketuk seperti ini ya. Ini kalau pulsernya hidup, ini lampunya akan hidup teman-teman. Cuman kecil ya. Nah, di sini tetap tidak menyala ya teman-teman. Nah, sekarang kita coba ke pulser yang baru teman-teman. Tapi ini bukan milik Jupiter ya, ini pulser milik Honda Green teman-teman. Tapi sama teman-teman, cara pengecekannya juga seperti itu ya. Kita tempelkan ke min plus ya teman-teman, seperti ini. Nah, bentar. Nah, seperti ini. Kita lihat teman-teman, lampunya akan menyala apa tidak ya. Ini sangat kecil banget soalnya teman-teman nih. Bentar, ini tidak terlihat kamera ya. Perhatikan teman-teman nih. Bentar, agak sedikit susah teman-teman. Ini kita ketuk-ketuk ya, tempelin bautnya ya. Bentar, ini agak susah ini teman-teman. Nah, tuh nyala teman-teman tuh. Perhatikan ya. Tuh, nyala tuh. Oke ya. Di sini karena pulser baru ya nyala teman-teman, tapi kecil banget teman-teman. Oke, cara pengecekannya seperti itu teman-teman. Nah, itu nyala teman-teman ya. Ini yang baru, berarti otomatis dia pulsernya mati teman-teman. Ini kalau hidup seperti ini nih, bisa nyala ya teman-teman. Nah, tuh nyala teman-teman tuh. Tapi kecil banget teman. Tuh. Makanya harus pakai lampu LED ya teman-teman. Tuh. Terlihat ya teman-teman. Nah, pasti ini untuk memastikan bahwa pulsernya mati teman-teman. Ini pakai spool bekas juga sama aja ya teman-teman, pengecekannya seperti itu. Ini milik Suzuki teman-teman. Oke teman-teman, biar durasinya nggak kepanjangan, saya persingkat aja ya cara pemasangannya. Dan di sini CDI sudah saya pasang ya, dan di sini cukup bergantian pulsernya teman-teman, dan sudah saya solder juga ya, karena pemasangannya harus disolder teman-teman. Nah, sekarang kita coba cek apakah pengapiannya sudah ada teman-teman di sini ya. Nah, kita cek teman-teman. Bentar, kita biar kelihatan kamera ya teman-teman. Sini ya. Oke. Sekarang kita engkol teman-teman. Ya, di situ pengapiannya sudah ada ya teman-teman nih. Oke ya, sekarang kita coba pasang businya teman-teman. Kalau udah ada apinya ya, insya Allah hidup teman-teman. Oke, sudah terpasang ya. Sekarang ini nggak ada kop businya ya, kita langsung aja untuk mencobanya.
Oke, segitu dulu ya teman-teman. Ternyata ini pulsernya yang mati ya. Oke, terima kasih teman-teman yang udah nonton ya. Cukup sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.